Kita masih bahas pertandingan melawan RB Leipzig karena ini pertandingan keren kayaknya nggak cukup nih satu video. Tapi nggak semua di video edisi kali ini adalah tentang lawan Leipzig. Nanti di setengahnya ada kita persiapan melawan Cagliari, yaitu di Giornata ke-7. Nah, tapi untuk masih melawan Leipzig ini kita mau banyak bahas tentang individu-individunya, rating-ratingnya, dan menurut teman-teman di sini nanti siapakah yang the best ya. Gue perkenalkan lagi, gue Jeki, dan yang paling sering hadir di sini sebagai narasumber tetap kita dengan siapa? Assalamualaikum, gue Paundra. Juventini masih dari Jerman, nyantuk Oke, santai. thank you Pondra udah hadir terus di sini. Dan ya ini yang selalu gue bilang mungkin bagi teman-teman yang baru mampir di video ini bahwa di video ini kita kan namanya Suara Juventini. Nah Juventini itu kan banyak. Salah satunya adalah Wandi nih ya. Perkenalkan lagi, silakan. Halo, salam kenal. Saya Wandi dari Juventini dari Bekasi. Oke, Wandi adalah dari membership kita yang dia join dan akhirnya dia bisa punya kesempatan untuk ikut bersuara, ikut beropini, ikut memberikan analisa kerennya. Dan kali ini kita mau memberikan analisa kita tentang lanjutan mengenai lawan Leipzig, tapi khusus yang pemain-pemainnya aja nih, bukan tentang pertandingan, bukan tentang wasit yang Pondra udah banyak ceramah tuh tentang wasit. Jadi kita mau ngomongin pemainnya. Kita udah jelas ya bahwa man of the match dari pertandingan ini adalah Vlahovic ya dengan dua gol yang sangat keren. Tapi rating-rating ini kan tidak terbatas hanya Vlahovic. Ada Fagioli juga mendapatkan sorotan. Ada Kalulu juga mendapatkan sorotan. Ada McKennie yang Instagramnya dibilang apa tuh? Keren keren sebenarnya. Dia bilang apa ya Instagramnya ada screenshotannya. Terus juga ada siapa? Ada Chico yang bukan main ya, pembeda ya. Nah, gimana kalau dari Pondra melihat rating-rating pemain ini? Ya Gatti termasuk juga yang masih beringas ya. Siapa yang mau lu sorot? Siapa yang mau lu berikan man of the match? Nah, silakan Pondra. Iya, kalau gue ngelihatnya semuanya nih bagus malam gitu. Apa pertandingan lawan Leipzig ini semuanya bagus gitu. Semuanya berjuang, semuanya benar-benar sampai titik darah penghabisan. Mungkin satu-satunya yang ratingnya kurang bagus ya di Gregorio, karena dia kartu merah kan. Hmm. Dan sebenarnya sepanjang pertandingan pun juga di Grega banyak melakukan penyelamatan gitu, karena langsung kebobol satu, kemudian malah Perin lebih banyak melakukan penyelamatan ya, 2 kali, 3 kali tuh di bola ditangkap. Nah, mungkin kalau kita mau bahas satu per satu ya, kalau kita lihat rating paling tinggi di Footmob ya jelas Vlahovic gitu. Dia 2 gol menjadi pembuka ya, pembuka gol kita dan juga penyama skor, penyama kedudukan dan golnya pun juga bagus-bagus. Jadi ya it's fair lah kalau kita memberikan man of the match ini buat Vlahovic gitu. Dia mencetak 2 gol dan ini yang kita butuhkan. Tapi kalau gue mungkin lebih menyorotinya kepada Fajoli. Fajoli ini sepanjang pertandingan itu dia mainnya tuh asik banget gitu. Ya dia mengatur bola ya. Bener-bener iya dia ngatur bola, dia berani megang bola. Jadi kayak berdansa kalau gua ngelihatnya. Dia bahkan muter-muter, bahkan ada satu syutingan dia yang dia gocek dulu tuh. Gocek 3 pemain Leipzig, kemudian syuting cuma sayang terlalu pelan. Yang masuk Kemudian kotak penalti bukan? masuk kotak penalti Ya, ya, dia yang kotak nerobos tuh. penalti. Ya. Jadi dan dia mengalirkan bolanya tuh benar-benar enak banget gitu. Yang tadinya gue pikir apalagi dia digabung sama di combo sama McKennie kan. Tadinya agak sedikit aduh kayaknya pesimis lah tadinya. Tadinya ternyata pas lihat oh ternyata Fagioli bermain enak, bermain bebas, dia main di tengah, benar-benar kontrol pertandingan dan kita mungkin teman-teman udah banyak melihat cuplikan-cuplikannya tuh Fagioli selama bertanding melawan Leipzig gitu. Nah, terus yang ke berikutnya yang gue soroti adalah Kalulu. Kalulu Gatti ini juga Kalulu benar-benar spesial gitu gue ngeliatnya dari aspek defendingnya, aspek umpan-umpannya ketika dia diplot jadi back tengah, dia bisa membuat sebuah build up atau membuat sebuah umpan operan-operan yang tidak kita sangka gitu. Even Mungkin even sorry gue putus. Even Kalulu dan Gatti kebobolan nih. nah, kebobolan memang itu menjadi poin kenapa gue tidak menjadikan Kalulu dan Gatti ini sebagai salah satu yang rating tertinggi. Tapi ini menurut gue layak memberikan apresiasi buat mereka berdua. Karena ini benar-benar diserbu kayak apaan. Tahu nih kalau orang Batak bilang apa kali dia. Benar-benar tiang gawangnya Juve atas kanan kiri semua udah kena tuh, kena tiang semua tuh. Tapi yang harus gue lihat adalah Gatti di babak pertama dia berapa kali dia motong loh, motong-motong bola tackle-tacklenya tuh dapat. Kemudian Kalulu di babak kedua tackling krusial itu 2 kali tuh tackle block sama yang kedua juga persis di depan gawang injury time. Itu disontek sama pemain si kalau nggak salah Openda ya si pemain Leipzig itu benar di depan gawang diblok sama Kalulu. Jadi itu adalah 2 perhatian yang menurut gua mereka layak dapat apresiasi. Sisanya McKennie juga awalnya gue pesimis main cukup standar-standar aja nggak banyak memberikan manuver gerakan tapi ternyata di babak kedua bisa bermain taktis bahkan dia memberikan peluang buat Cop Miners dioper yang memberikan peluang yang Cop Iya, Miners lebih kosong ya tendangan iya. ternyata kena tiang Bisa jadi gol pertama kita bisa itu jadi dia. gol pertama tuh, gol pertamanya Koop Meiners juga.
dan tackling dia yang krusial itu di ketika terjadi golnya Conceição. Kalau Conceição sendiri memang dia melakukan key pass, dia 1 assist dan 1 gol, gol pembuka. Gue juga setuju kalau dia juga bisa menjadi man of the match. Tapi sebenarnya sepanjang pertandingan itu Conceição nggak terlalu banyak kontribusi sebetulnya gue melihatnya. Dia manuver-manuvernya agak kurang, motek-moteknya dia agak kurang berani. Tetapi dia tahu momen, dia bisa memanfaatkan satu momen, ya dia melakukan kipas dapat, assist dia bisa dapat, gol pun juga dapat gitu. Jadi menurut gue ini adalah pemain-pemain kayak Vlahovic, Kalulu, Bremer, Fajoli, dan Conceição ini benar-benar pemain yang menurut gue lagi bagus lah malam itu. Oke ya. Kalau Cambiaso dan Yildiz nggak lu komentarin? Yildiz juga menurut gue standar-standar aja kemarin, tapi dia berani bermain dari bawah, ngangkut bolanya ke depan, oke dia berani pemain bola, tapi nggak banyak peluang ya yang dia ciptakan gitu. Passing-passingnya masih berapa kali mentok. Cambiaso juga melakukan kesalahan juga di babak pertama. Golnya Sesko itu juga karena markingnya dia tuh dia lepas. Mungkin dia kurang koordinasi dengan Kalulu. Kemudian ada 2 atau 3 kali salah passing juga Cambiaso. Gue sempat nge-tweet di babak pertama tuh Cambiaso agak kurang mainnya. Tapi di babak kedua ternyata cakep juga. Ratingnya bagus juga nih 8,2 nih. Setelah Fajoli 8,7, Cambiaso bagus juga. Dan dia juga melakukan block juga ya di injury time tuh yang dia sampai wah kayak gini nih. Iya, iya. Nah, itu luar biasa. Cambiaso nggak pernah main jelek kalau selama pertandingan. Tapi kalau bisa jangan terlalu dipuji lah. Nanti kayak Bremer takutnya lagi Cedera kita ya. agung-agungkan cedera katanya. Iya, 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 iya. Pemain paling capek tuh Cambiaso menurut gua. Ya dia overall hampir attacking dan defense sama bagusnya itu Cambiaso. Iya, Jadi pemain paling bisa capek sih. main di tengah juga, kadang Iya. ada di depan. Nggak Hmm. habis-habis tenaganya. Oke, itu kontra. Ya, Oke, gue langsung ke Wandi. Gimana mengenai man of the match pilihan lo dan rating-rating pemain yang ingin lo komentari yang mungkin menjadi perhatian lo, sorotan lo. Wah ini kayaknya keren nih seperti tadi Fagioli seperti berdansa atau apa. Gimana dari Wandi? Ya, sebenarnya sih susah menentukan ya siapa man of the match karena sebenarnya banyak pemain yang memiliki sangat peran-peran sangat penting di pertandingan kali ini. Tapi memang setuju dengan Bang Paundra kalau melihat statistik dan lihat secara langsung bahwa Fagioli itu memang ya calon-calon Pirlo sebenarnya. amin, amin. Dia dia mengatur pola serangan, pola bertahan, termasuk tackling-tackling dan dari statistik juga dia paling banyak clearance 3 kali, akurat long ball juga 3 kali dan secara umum dia memegang peranan 90 menit Juve dan memang mungkin kalau tanpa Fagioli kalau misalnya Locatelli yang main kayaknya juga agak susah untuk menyerang karena memang Locatelli lebih ke defensif. Ya, Tapi karena ada Fagioli jadi seimbang antara defensif dan attacking dari Juve. Untuk pemain lain ya Chico dengan 1 kipas, 1 assist dan 1 gol, termasuk Vlahovic itu sesuai dengan rating. Emang yang kurang mungkin adalah Douglas Luiz, Yildiz juga agak kurang karena di babak pertama juga tidak terlihat terlalu banyak peran dari Yildiz. Douglas Luiz pada saat masuk malah membuat penalti dan beberapa kesempatan malah bolanya lepas dan salah umpan. Tapi secara overall semua pemain Juve ratingnya semua rata-rata hijau jadi memang pada pertandingan kali ini memang jadi pemilik pemain Juve semua. Oke, jadi karena memang pertandingan ini dimenangkan oleh Juventus, akhirnya dominan hijaunya jadi lebih berasa gitu ya Wandi ya. ya. Oke, kalau gua pribadi pada prinsipnya pengennya man of the match itu ada 2 ya, nggak bisa nih, yaitu Vlahovic setuju sama si Chico. Kenapa? Gua harus memberikan kredit lebih gitu loh terhadap menjadi hero kan, dia kan yang bikin gol kemenangan dan bikin gol kemenangannya kan bukan tap in, bukan usaha orang terus dia tinggal bobol gitu, enggak kan? Dia Ya. benar-benar usaha sendiri. Jadi ada kredit plus lebih menurut gua di situ dia sebagai seorang pembeda. Ya, jadi harusnya mereka berdua tuh. Kalau Vlahovic jelas ya tekniknya keluar semua. Teknik pertama adalah dia menjemput crossing, teknik kedua adalah teknik shootnya. Itu Shooting. mahal semua tuh. Itu mahal semua. Dan yang paling gue pengen apa sorotin kalau ke Fagioli gue pikir cukup lah tadi Pondra sama Wandi udah ceritakan kalau adalah McKennie ya. Bahwa McKennie kan dari awal gue pikir ini anak bawang lah. Ini anak bawang aja gitu. Pilihan Maksudnya terakhir ya, iya pilihan terakhir. pilihan terakhir. Kalau Pipa ya udah lu yang jaga lah gitu. Jadi ternyata enggak ya. Ternyata kalau kita terisik lagi, apa yang membuat McKennie itu lebih lebih cukup diandalkan sama Mota kali ini? Dia punya passing akurasi yang sangat tinggi, terutama passing-passing pendek. Dan ini menjadi seleranya Mota gitu, passing-passing pendek. Sedangkan Locatelli lebih ahli di long pass, lebih ahli di defense. Sedangkan untuk Wea sendiri, Wea lebih seneng duel, lebih seneng
carrier bola gitu. Jadi pilihan yang lebih masuk akal untuk melakukan passing-passing pendek ada di McKennie, dan McKennie pun juga lebih fluid mainnya, juga lebih cair. Jadi gue pikir McKennie juga menjadi apa, integral ya, menjadi satu kesatuan tim ini yang akhirnya menjadi penting gitu. Menjadi penting ketika gol ketiga kan ada perannya McKennie kan, yang lu tadi bilang kan gitu loh. Terus juga passing dia ke Koopmeiners juga ada. Jadi gue sangat 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 ini sekali ya, sangat terkejut sekali melihat McKennie di asuhan Mota ini, bahwa dia menjadi sesuatu yang bisa gue nilai gitu loh. Kan kemarin kayaknya kita menilai apa nih McKennie kan gitu. Nah, ternyata itu yang bisa gue nilai. Yang gila banget sih memang Kalulu ya. Kalulu benar-benar menggantikan peran Bremer, dia intercept apa segala macam blok selain Gatti ya. Ya berdua itu mudah-mudahan itu menjadi menjadi duet yang akan meneruskan setelah Bremer sama Kalulu nih. Ya sekarang kita tahu Bremer akhirnya cedera, ya udahlah mungkin Kalulu lah nanti sama sama Gatti lah ya untuk next selanjutnya. Oke, itu tadi mengenai RB Leipzig vs Juventus. Gue pikir dengan rating-rating seperti ini, man of the match hampir kita sepakat bahwa Vlahovic menjadi peran paling sentral, dan banyak sorotan-sorotan tajam kepada Fagioli, Kaluri, dan McKennie, dan yang Iko. pemainnya Nico, Chico juga, Cambiaso, dan ya gue pikir wajar lah mereka memberikan all out-nya, akhirnya ratingnya menjadi positif semua. Oke, RB Leipzig vs Juventus kita tutup aja. Ada yang mau disampaikan lagi mengenai rating-rating ini dari Kontra dan Wandi? Enggak sih, paling apa ya? Savona tadi lupa belum Oh ke ya, ini ya. Savona. Savona tapi menurut gua Savona secara aspek minim lah. defending oke, tapi ya untuk nyerang bantu. Makanya Conceição sebenarnya agak kesulitan karena dia nggak disupport sama Savona, jadi kayak masih standar. Dan Douglas Luiz juga tadi bener tuh kata Bang Wandi, kayaknya dia masih agak lemot ya. Itulah kenapa dia nggak pernah dijadiin starter, karena ketika kita lihat dia main kan lumayan ya 30 menitan ada, tapi di situ tuh kayak masih belum klop gitu. Dia kayak masih bingung mau ngoper ke siapa. Makanya ratingnya pun juga nggak terlalu bagus. Masih di 6,3 kan. Iya, iya. Ya, ya memang Douglas Luiz ya mungkin panasnya belakangan kali ya. Sama Nico panasnya belakangan. Gue berharap Douglas Luiz tetap panas lah. Gitu. Dari Wandi yang terakhir ada tentang RB Leipzig vs Juventus? Cukup. Cukup ya. Oke, kita kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudahi dulu kemarin tentang Leipzig vs Juventus. Kita menatap untuk di Serie A, yaitu Giornata 7 nih, yaitu melawan Cagliari, dan kebetulan kita main di home, dan gue rasa masih membawa aura semangat menang di UCL harusnya ya. Cuman memang ada dua kejadian yang kita tidak harapkan, kehilangan Bremer dan kehilangan Nico Gonzalez. Walaupun Nico Gonzalez memang impact-impactnya belum terlalu besar ya untuk pertandingan-pertandingan sebelumnya, tapi ya cukup untuk bisa memberikan kontribusi juga. Nah, bagaimana nih melihat teman-teman melawan PS Cagliari? Kan ini semangatnya lagi gede, percaya dirinya lagi gede. Bahkan gol-golnya juga hebat-hebat. Gue rasa Vlahovic makin pede, Chico makin pede. Semua semua kelihatannya lagi on fire. Pertanyaannya adalah melawan Cagliari nanti, apakah mungkin nih kita bisa beresin di babak pertama? Karena apa yang gue analisa, apa yang gue kumpulkan dari data-data, bahwa kita memang hebatnya di babak kedua, gitu ya, termasuk pertandingan UCL. Gimana nih, bisa nggak nih lawan Cagliari, yang dimana Cagliari juga bukan peringkat berapa sih peringkatnya Cagliari? Coba kita lihat dulu. Dia masih di bawah kok, baru menang sekali. Nah, apakah ini bisa menjadi apa namanya, laboratoriumnya mau tahu untuk kita nih dari babak satu nih udah bisa bikin gol menit 20, menit 15. Jadi nanti babak kedua tinggal santai tambahan golnya. Apa masih gayanya akan masih sama nih modelnya kayak kemarin-kemarin, mau lawan siapapun babak satu kayaknya model-modelnya masih cari-cari peluang, model-modelnya berkutat di tengah bola, belum dapat gol, baru babak dua tuh jadi semua. Nah, gimana Wandi dulu deh? Kira-kira gimana lawan Cagliari? Ya, kalau lawan Cagliari, kalau lihat 5 match terakhir di Cagliari sih sebenarnya dia 3 kali kalah kalau nggak salah, dan 2 kali menang. Tapi Hmm. dia 2 kali menang itu 2 kali menang pertandingan terakhir. Itu lawan Parma kalau nggak salah, dan di Coppa Italia. Nah, mungkin bisa jadi pertimbangan juga bahwa dari 3 kali kekalahan beruntun kemudian dibalas 2 kali kemenangan beruntun juga oleh Cagliari. Walaupun statusnya saat ini Juve home, tapi menurut saya pribadi sih Juve kayaknya di babak pertama masih melihat-lihat situasi terlebih dahulu. Karena selain karena kita habis away dari Jerman, mungkin kondisi fisik masih letih, dan juga kayaknya mungkin terjadi beberapa rotasi pemain, dan ya mungkin masih mix and match terlebih dahulu di babak pertama. Kalau melihat pola
kalau Cagliari kan tim selatan Italia, itu biasanya tim-tim yang Keras ya memang. biasanya tim yang bermain keras. Jadi mungkin ya Juve juga mungkin agak lebih hati-hati di babak pertama. Nanti kalau misalnya sudah dapat intriknya bisa mungkin sih babak kedua baru cetak gol dengan banyak. Mungkin Oke. seperti Jadi masih dengan pola yang sama gitu ya menurut lo ya? Oke. Ya dari Wandi masih dengan pola yang sama. Kayaknya babak satu masih meraba-raba, babak kedua baru jeger. Nah, gue ke Pondra. Kita masih gadis lah, masih belum kebobolan lah di Serie A ya. Tapi kita kehilangan Bremer nih. Apakah ini rekor masih berlanjut juga? Selain pertanyaan gue yang awal, yaitu tentang babak satu dan babak dua. Terus ya tadi ya mengenai mengenai kita itu kok nggak bisa. Ini masalahnya lawan tim papan bawah nih. Terus tingkat percaya diri lagi tinggi, main di home pula. Apa iya bener kita nggak bisa bikin gol di babak satu gimana? Ra? Iya ya, gue juga bingung ya. Kita hampir sebagian besar golinnya tuh di babak kedua terus. Apa mungkin masih berusaha mencari-cari celah ya kan di beberapa match nih. Apalagi kalau ketemu tim-tim yang mid block defense ya. Kalau Hmm. low block aja masih mending kita masih bisa passing-passingan di depan kotak penalti. Tapi kalau mid block nih yang seperti Empoli, Roma, Napoli ini kan menyulitkan ya. Jadi benar-benar mesti apa namanya? Mesti dibongkar gitu. Nah, sementara Juve berhasil meraih kemenangan itu melawan tim-tim yang high press gitu, mulai dari PSV, ya Leipzig, kemudian Genoa. Genoa kemarin sempat dia pressingnya cukup tinggi juga, termasuk juga Verona dan selalu skornya di atas selalu selalu 3 gol tuh nyetak golnya tuh. Makanya gua belum memperhatikan Cagliari di musim ini seperti apa. Kalau dari hasil-hasilnya ya, tidak terlalu baik. Dia sekarang masih di peringkat 16, tapi dia meraih 2 kemenangan terakhir. Jadi cukup harus hati-hati juga ya. Kalau kalau seandainya bermain terbuka, menurut gue ini menjadi kesempatan pasti akan dihabisin sama Juventus. Tapi yang bahaya ini yang gue takutkan adalah dia bermain rapat mid block. Nah ini berat nih. Nah terus dari pertemuan terakhir sendiri juga Juve 5 kali menang ya. Hmm. Eh, banyak menangnya sih, banyak menangnya. Cuman terakhir kali kita seri tuh. Terakhir dari pertemuan betul. terakhir 2-2 kan, masih zaman Allegri itu. Memang agak berat. Nah, tapi gua optimis lah kita bisa meraih poin penuh di sini, apalagi bermain di kandang. Iya. Bahwa kita bisa menang dalam arti kata menang sih gua rasa ya memang peluangnya menjadi besar ya karena kita sudah sangat percaya diri sekali kan apalagi bisa comeback di Jerman di UE lawan RB Leipzig. Cuman itu aja kita bisa bungkus lebih cepat nggak? Karena menurut gua tim yang besar itu biasanya kalau lawan tim kecil dia bisa bungkus itu lebih cepat kan. Iya. Ya makanya Pasti. tergantung tergantung pendekatan yang digunakan Cagliari nih. Kalau Cagliari bermain lebih terbuka, pasti akan kita bisa bungkus itu lebih tepat dari babak pertama. Cuman yang jadi masalah kalau sampai dia memainkan strategi mid block defense ini pasti akan keulang lagi tuh match lawan Empoli, lawan Como, Verona kan di babak pertama juga kita masih 0-0. Iya iya iya. Iya. Apalagi kita Hmm. keletihan juga ya di kemarin lawan Leipzig ya tampil benar-benar beringas kayak gitu. Ini All pasti out akan ya. all out biasanya akan ngaruh memang ke liga ke Serie A. Oke, ya untungnya lagi lawan Cagliari. Ya mudah-mudahan. Oke, kita lanjut aja mengenai persiapan melawan Cagliari. Formasinya akan seperti apa nih? Mengingat pelatihan, apakah mungkin akan ada rotasi dan line up-nya apakah akan terjadi rotasi? Formasi kayaknya akan tetap sama ya kelihatannya ya, masih di 4-2-3-1. Ya. Atau lu mungkin punya pendapat berbeda kalau dari Ponta, formasi dan line up-nya akan seperti apa nanti yang akan disiapkan Mota? Ya formasi pasti nggak jauh-jauh dari 4-2-3-1 atau 4-2-3-1. 4-1-4-1 lah ya. Ketika bertahan 4-1-4-1, ketika menyerang bisa 4-2-3-1, double pivot. Nah cuman yang menarik ini lini tengah nih. Kalau lini belakang kan udah jelas Bremer cedera dan kemungkinan besar yang akan dipasang Kalau lu kalau dari ganti. kiper ya di Gray, kalau dari tengah pasti Kalulu Megati. Nah tinggal nanti kanannya entah Danilo atau Favona yang akan dipasang, kirinya kemungkinan besar akan Cambiaso. Gue nggak tahu sih Kabal so far masih belum banyak bermain ya, masih belum diberikan kepercayaan. Apa malah si Ruhi kemarin kan dijadiin back kiri. Hmm. Apakah diistirahatin Cambiasonya dan Kabal yang mau dicoba masih belum bisa dipastiin tuh, belum ada kabar ya. Nah kalau dari lini tengah sebenarnya yang menarik nih, lini tengah nih rotasinya banyak nih. Kemarin Fajoli sama McKennie. Nah kalau Katelli diistirahatin kan sebenarnya kemarin waktu lawan Genoa tuh, kita kira bakal Main main di di lawan Leipzig hmm. ternyata Masih cadangan lagi Fajoli gitu makanya. malam sama Jole dan McKennie gitu. Jadi agak-agak sulit ditebak juga si Mota nih. Tapi gue berharap sebenarnya terjadi rotasi di lini tengah. Gue berharap Locatelli bisa bermain lagi karena dia lebih fit dan dia sama Nanti sekali nggak Locatelli main dengan kemarin lawan siapa? Leipzig. Gue berharap Douglas Luiz atau Thuram.
Douglas Luiz ini harus dicoba dari awal menit bermainnya jadi starter gitu. Sebelumnya gue udah sampein Douglas Luiz memang kelihatannya ini masih lemot nih gitu, masih agak bingung. Sebenarnya skillnya oke, individunya oke, keputusan-keputusan buat dia ngasih passing, ngolong-ngolongin orang tuh oke, tapi untuk bisa masuk ke dalam sebuah apa namanya chemistry ya, chemistry-nya tuh kayak belum tercipta tuh. Jadi dia harus speed up ketika teman-temannya yang lain udah, bahkan McKennie pun dia udah bisa bermain dengan gayanya Mota, Locatelli Hmm. dengan gayanya Mota. Nah, Douglas Luiz ini kayak masih agak bingung gitu, belum belum dapat chemistry-nya. Nah, menurut gua salah satu solusinya dia harus dimainkan dari awal. Karena bermain sebagai pemain cadangan itu berbeda feel-nya dengan pemain yang bermain dari awal pertandingan. Tingkat panasnya, tingkat apa fokusnya ini pasti berbeda. Jadi gue berharap Douglas Luiz yang bersama Locatelli. Ataupun kalau misalnya Douglas Luiz nggak dimainin, mungkin lebih ke Thuram ya. Tapi Thuram sih gayanya sama sama Locatelli sih. Jadi kayaknya antara Locatelli sama Thuram tuh ganti-gantian nih Hmm. bermainnya. Gue sih nggak berharap McKennie main lagi karena McKennie menurut gue udah cukup dua Udah puas pertandingan ya. berturut-turut dan sebenarnya tidak terlalu berimpact besar banget dari segi build up-nya ya. Dia bermain standar aja, passing-passingannya pass rate-nya bagus gitu, tapi dia tidak memberikan manuver-manuver yang seperti dilakukan oleh Cook Miners atau mungkin Douglas Luiz atau mungkin si Chico Conceição gitu. Nah, kemudian dari sisi sayap mungkin Yildiz akan kembali dimainin, sisi back sayap kanannya juga pasti Conceição akan dimainin lagi. Gua nggak tahu ya apakah punya peluang di situ atau mungkin Bangula mencoba peluang situ, tapi biasanya sih Mota kalau yang gua perhatiin dia biasanya 2 kali berturut-turut tuh dimainin tuh ya McKennie Fajoli lagi gitu. Jadi mungkin karena lagi dapat chemistry-nya dia akan dimainin terus. Hmm. Top Miners Vlahovic menurut gua nggak akan berubah, akan kembali bermain dari Ya, awal. Vlahovic pasti main terus. Vlahovic nggak bakal tergantikan. Cook Miners juga so far nggak tergantikan posisinya sebagai Iya. gelandang serang. Oke ya, tadi harapan lu bisa ada di rotasi di bagian sayap, sorry di bagian Lini tengah tengah yang dua gelandang. pivot itu, Ya, dan sayap kanan karena Nico masih cedera, ya nggak tahu nih, WA kayaknya nggak mungkin lah ya, pasti Chico. kayaknya masih Conceição Hmm, sih. ya mau nggak mau Chico lah, paling the best deh pilihannya di situ. Terus backnya udah jelas semua, tinggal back kanannya nih apakah Savona lagi atau Danilo Hmm. atau Ruhi atau Cambiaso ke situ, Ruhinya ke kiri, Ya, bisa juga, kosong juga betul. kan. Ruhnya jadi bek kiri, Cambiaso bek kanan. Betul, betul, betul. Nah, kalau Wandi sendiri gimana tentang formasi dan apa pandangannya akan yang dipersiapkan dengan Cagliari? Ya, sama sih berharap ada rotasi terutama di tengah. Tapi kalau dari kiper pasti di Gray yang back tengah ya udah pasti ganti sama Kalulu. Karena kalau misalnya Kalulu saat babak pertama masih deadlock, kemungkinan Kalulu akan pindah ke sayap kanan ke back kanan bisa jadi. Seperti waktu lawan Genoa. Udah back kanannya mungkin Savona, back kirinya harapannya sih Kabal supaya Cambiaso bisa istirahat lebih dulu. Cambiaso, ini capek kelihatannya Cambiaso. Iya, hampir setiap hari main dia. Iya, iya, iya. Kemudian di tengah harapannya sih Locatelli dan Douglas Luiz sama. Karena Douglas Luiz perlu waktu untuk bermain penuh supaya bisa terintegrasi dengan tim dengan baik Betul, sih betul. sebenarnya. Biar ada chemistry-nya lebih tercipta tuh. Karena ya selama ini cuma main 20 menit, 30 menit. Iya. Banyak skill individu sih sebenarnya yang ditujukan oleh Douglas Luiz dibanding Hmm. passing-passing yang memiliki impact sih dalam skema Mota. Kemudian sayap ya udah pasti sih Chico, Yildiz, tengahnya di Kopenhagen dan Vlahovic. Cuma harapannya sih mudah-mudahan bisa ada kesempatan untuk Bangula main. Bangula ya. Bangula Ya, main di mana? Kanan mau dia. Tapi kiri sih. kiri Kiri. kan, mau nggak mau kan di tempatnya Yildiz. Itu. Oke, lu berharap Cambiaso ada ini ya, ada ada rotasi ya. Gue juga Iya. pengen Cambiaso rotasi karena gue udah ngeliat dia nih kayaknya dikit lagi kayaknya overhead. Ya, Sini jebol nih orang nih. Ya sama kayak Bremer kemarin sebenarnya dimainin terus kan. ya. Iya, Akhirnya iya, iya. otot-ototnya dia salah berpijak, akhirnya jadi Udah cedera. Yang stres ya. harusnya itu bisa dihindari ya. Ototnya udah stres, udah terlalu over limit kalau gue bilang. Iya, Emang gue harus melihat diistirahatin. Cambiaso udah harus istirahat. Cuman kirinya itu kan Kabal gue pengennya. Kabal ini juga Tringginas juga nih. Kanannya Ruhi aja gitu. Savona kayaknya harus butuh relaksasi lagi gitu karena menurut gue di game-game yang penting harusnya bisa step up lebih nggak kelihatan juga gitu. Savona ini dulu calling down dulu gantian sama Ruhi. Kalau untuk tengah gue justru pengen masukin Locatelli ya dibanding Douglas atau Loka apa segala macam karena Locatelli ini kan merebut bolanya bagus ya. Gue pengen di babak satu itu pengen kelarin lebih cepat jadi perebutan di bola di tengah itu langsung kelarin lebih cepat.
tapi bersama Fagioli. Fagioli itu yang umpan progresifnya. Umpan progresif. Jadi gue pengen Locatelli dan Fagioli, depannya tetap Koopmeiners, kanannya Chico dan Yildiz nggak tergantikan lah sama Vlahovic. Tapi gue sangat berharap betul bahwa Koopmeiners sudah bisa golin lah lawan Cagliari. Karena Koopmeiners sudah punya peluang-peluang itu udah sering, hampir sering, tapi kena tiang mulu. Di game lawan Genoa, di game lawan tadi malam, wah udah banyak banget dia peluang. Cuma tinggal golnya doang. Gitu. Jadi Koopmeiners gue berharap dia bisa golin. Kalau menurut gue skornya gue rasa balik lagi ke kitohnya Mota 3-0. 2-0 di babak pertama, 1-0 di babak kedua. Kalau Wandi berapa skornya? Sama juga nggak? Percaya diri nggak masih 3-0 atau Percaya mungkin di diri bawahnya? 3-0. 3-0 juga ya. Oke, oke, oke. Masih clean sheet Skor supaya skor rekor terjaga. Ya skor gue juga template masih clean sheet. skor template musim ini 3-0 Atau 0-0. atau 0-0. Tapi keren loh, maksudnya template-nya 3-0 gila loh. Udah kayak tim jagoan banget, udah kayak Munchen era Hansi Flick. Lu juga sama nggak? 3-0 juga nih. Ya berharapnya sih 3-0 ya. Tapi ya dua, yang penting menang lah kalau gue mah. Yang penting menang. Tapi Yang penting menang clean sheet. clean sheet masih ya. Clean sheet. Gua tetap berharap masih clean sheet karena seperti yang kita udah pernah bahas juga kan, ini ingin membuktikan juga bahwa ketidakhadiran Bremer nih kita bisa bisa ada solusi gitu. Jangan sampai kita selalu mengandalkan sama satu orang. Memang dari kemarin kita mengululukan dan membanggakan Bremer banget nih. Wah, dia solid, center back apa segala macam, jago banget nih orang. Ternyata baru kita puji langsung cedera. Ini kan seperti waktu kejadian sama Chiesa kan. Kita Chiesa lagi naik, nanti ternyata abis itu cedera panjang. Nah, gue pengen tuh kita jangan terlalu mengandalkan satu orang, tapi ada pemain yang bisa nge-backup dan itu benar-benar sama bagusnya. Makanya gue berharap tuh Kalulu bisa main dan kita bisa mencatat clean sheet lagi di pertandingan lawan Cagliari dan mungkin lawan Lazio berikutnya. Nah, ini bisa membuktikan gitu kepercayaan diri dari pemain dan juga penonton, yang nonton pun juga ya ternyata tanpa Bremer pun kita masih tetap meyakinkan, kita masih tetap kuat. Iya, iya, iya. Kalau clean sheet lagi udah lewat rekornya clean sheetnya Allegri sama Mota. Ini kalau clean sheet lagi nih nanti besok. Yang waktu musim kapan? Yang musim 2014, 2015. Oh, 14 ya ya. Musim pertamanya Allegri. Dia 580 menit. Kan sekarang Mota 540 menit. 580 menitnya si Allegri cuma tinggal 40 menit doang nih. Tapi itu terjadi di tengah musim kan, bukan dari awal Oh kan? nggak tahu. Oh iya iya iya. Ya, Iya. kalau ini kan Mota udah ngecain rekor pertandingan awal 1 sampai Giornata 6 kan. Belum pernah kejadian tuh sama Juventus sejak tahun berapa gitu. Yang paling tinggi si Cagliari tahun 60-an, 900 menit. 900 menit itu 8 pertandingan apa 9 pertandingan gitu. Nyampe nggak nih kira-kira? Kalau untuk Cagliari sih gue optimis sih bisa clean sheet lagi ya. Yang agak ngeri sebenarnya yang berikutnya lawan Lazio. Iya, kalau Lazio mainnya di kandangnya Lazio kalau lagi kan. bisa 10 main di kandang kita ya Lazio ya? Lazio di kita. Kalau bisa 10 game aja. 10 game rekor pecah itu Mota. Nggak harus nunggu trofi Scudetto aja, Mota udah pecah rekor. Satu Serie A loh, rekor Serie A ya, bukan rekor Juventusnya ya. Ya, Serie A. Serie A loh, dia udah bisa dapat apa namanya pengakuan lah. Oke, gitu aja deh melawan Cagliari. Mudah-mudahan kita nggak bakal mendapatkan hal yang aneh-aneh lagi lah ya. Jadi sesuai normal, sesuai template 3-0 dan thank you lagi sekali lagi buat Pondra ya. Thank you. Thank you lagi sekali lagi buat Wandi. Thank you. Iya. Ya, jadi itu teman-teman membership seperti Wandi bisa ikutan ngobrol bareng kita dan jangan lupa juga share, like, and subscribe dan join di fitur membership. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke.